Selamat pagi saudaraku yang terkasih di GPIB Jemaat Efata Batu Kajang. Saya Pendeta Bontor Egla Irna Hasri Juliarto Nababan. Saya bertugas sebagai pendeta jemaat di GPIB Bethlehem Sungai Ambawang, Kalimantan Barat di Bajem Roti Hidup. Saat ini saya mengucap syukur karena memiliki kesempatan untuk membagikan pesan Alkitab bagi saudara sekalian. Pembacaan Alkitab sesuai dengan sabda bina umat GPIB, yaitu dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 dengan tema menjadi penjaga sesama. Kisah Alkitab ini menceritakan tentang dua saudara kandung yang bernama Kain dan Habel. Mereka berdua sama-sama mempersembahkan persembahan untuk Tuhan, namun dalam bentuk yang berbeda. Kita baca di ayat yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Hal inilah yang membuat hati Kain begitu panas, dipenuhi dengan amarah. Dia iri, dia tidak terima dengan kondisi seperti ini. Lalu firman Tuhan datang kepada Kain dan berkata, mulai dari ayat yang ke-6. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tapi ternyata Kain tidak mendengar arahan dan firman Tuhan ini. Dia tetap saja dipenuhi dengan kemarahan. Lalu dia membunuh adiknya. Padahal sudah sewajarnya, sudah selayaknya Kain itu menjaga adiknya Habel, bukan membunuhnya. Dari kisah ini kita melihat betapa sulit menjadi penjaga bagi sesama. Tapi tetap saja kita masih bisa mengusahakan beberapa hal supaya kita bisa menjadi penjaga bagi sesama kita. Yang pertama, jangan iri hati. Iri hati akan membuat kita berkompetisi dengan orang lain, bahkan dengan cara yang tidak sehat. Kompetisi yang tidak sehat akan membuat kita berusaha menjatuhkan orang lain. Padahal, kalau kita ingin menjadi penjaga sesama, kita semestinya memberi topangan agar orang lain tidak jatuh. Tapi iri hati membuat kita selalu ingin menjadi nomor satu. Menghalalkan berbagai cara supaya kita menjadi yang terbaik, entah apapun caranya. Cara yang kedua, memandang sesama bagaikan memandang diri kita sendiri. Ini amat penting dan berkaitan dengan cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Lihatlah yang positif dari kita, sehingga kita berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita. Jangan hanya melihat yang kurang dari diri kita. Karena kalau kita hanya melihat yang kurang dari diri kita, itu juga yang akan kita lakukan kepada sesama kita. Apalagi kalau sudah membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita memandang diri kita dengan baik, maka kita pun akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Ketika kita sedang bersukacita, kita sedang berhasil, bukankah kita memiliki sukacita?
Maka ketika orang lain sedang bersuka cita atas keberhasilannya, marilah ikut turut merasakan sukacita yang dialami oleh sesama kita. Lalu cara yang ketiga, lihatlah bahwa sesama kita itu adalah pribadi yang berharga. Baik itu mereka yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal sekalipun. Sesuatu yang kita pandang berharga pasti sangat-sangat kita jaga. Sesuatu yang berharga pasti akan kita lakukan dengan cara yang tepat. Maka pandanglah orang lain, pandanglah sesama kita sebagai pribadi yang amat sangat berharga. Tiga hal ini tentu saling terkait satu dengan yang lainnya. Memang tidak mudah, namun mintalah agar Tuhan menyelidiki hati kita, mengubah yang buruk dari karakter kita. Saudaraku yang terkasih, selamat berjuang menjadi penjaga sesama, dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan kita sekalian. Amin.